Bab 1261-1265. Bab 1261, Kerangka Douseng. Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Xiao Yan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Semua orang terkejut ketika mereka dengan hati-hati bertanya, ada apa? Xiao Yan menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia melihat hantu tua Zai Xing dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Ziyan dan King Lin di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam, mundur dengan cepat. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya bingung. Namun, semua orang mempercayai kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak yakin dengan alasan tindakannya ini, tetapi mereka masih segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Sementara kelompok Xiao Yan bergegas kembali, kelompok hantu tua Zai Xing juga melangkah ke radius 10 kaki dari kursi batu. Kedua matanya menyala-nyala panas saat dia melihat kerangka yang duduk. Douseng. Level ini memiliki daya pikat yang bahkan tidak bisa mereka tolak. Seorang elit Douseng mungkin bisa disebut sebagai ahli top di benua ini, tetapi masih ada terlalu banyak celah untuk mencapai puncak yang sebenarnya. Douzun dan Douseng pada dasarnya adalah lompatan besar. Kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin untuk di-make up oleh apapun. Apakah ini tulang dari seorang elit Douseng? Mata hantu tua Zai Xing liar dan panas saat mereka menatap kerangka putih giok. Dia tanpa sadar membocorkan lidahnya. Kakinya maju 2 langkah lagi dan tangannya yang besar langsung meraih ke arah kerangka itu. Ketika tangan hantu tua Zai Xing hendak menyentuh kerangka itu, sedikit goyangan tiba-tiba muncul di ruang itu. Segera, mereka tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dengan kejam menusuk ke tangan hantu tua Zai Xing. Sedikit rasa sakit yang dipancarkan dari tangannya menyebabkan hantu tua Zai Xing terkejut. Dia buru-buru menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya. Ada beberapa tetesan di antara mereka yang dengan lembut menetes ke kerangka yang sedang duduk. Emosi gelisah diam-diam menyebar dari hati hantu tua Zai Xing saat dia melihat darah segar yang mendarat di kerangka putih giok. Zai Xing Tianzun, ada apa? Beberapa ahli Hall of Soul, yang mengelilinginya bertanya dengan ragu. Mereka juga terkejut ketika melihat hantu tua Zai Xing tiba-tiba menjadi terpana. Hantu tua Zai Xing muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan mereka. Matanya dengan tegas menatap darah yang menetes ke kerangka itu. Pada saat ini, darah ini muncul seperti air yang menyentuh kapas ketika mereka berguling ke tulang. Itu akhirnya diam-diam meresap ke dalam tulang. Mata hantu tua Zai Xing tiba-tiba menyusut ketika darah benar-benar meresap ke dalam tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan sebenarnya sekali lagi melonjak di dalam kerangka ini yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ini buruk. Tarik cepat. Hantu tua Zai Xing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Saat dia merasakan kekuatan hidup itu, raungan cemas dipancarkan dari dalam mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya terbang mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zai Xing cepat tetapi beberapa ahli lainnya dari Hall of Soul sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka hanya mulai menggunakan kelincahan mereka dan mundur setelah tertegun sejenak. Namun, sudah terlambat pada saat ini. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar lembut. Setelah itu, 2 kelompok warna merah darah samar tiba-tiba melintas dan muncul di dalam tengkorak yang kosong. Kerangka Douseng ini perlahan mengangkat kepalanya ketika cahaya darah muncul. Raungan yang menggetarkan tiba-tiba keluar dari mulutnya pada saat ini dengan cara seperti guntur. Raungan menakutkan telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap. Itu menjadi seperti badai saat menyebar seperti kilat dengan kursi batu berada di tengahnya. Bang! Yang pertama yang terlibat oleh badai sonik secara alami adalah beberapa ahli dari Hall of Soul, yang sedikit lambat untuk bereaksi. Gelombang sonik menyusul mereka dalam sekejap. Segera, tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Mereka segera meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan bang. Hantu tua Zai Xing itu juga belum melarikan diri dari jangkauan serangan gelombang sonik. Namun, dia kuat dan dia bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu, dia tidak langsung meledak menjadi kabut berdarah seperti rekan-rekan sial lainnya. Namun,
Gelombang sonik yang menyapu masih menyebabkan beberapa darah bergejolak di dalam tubuhnya. Suara teredam rendah dan dalam muncul di tenggorokannya. Jelas, dia juga menderita beberapa luka. Bahkan dengan kekuatan hantu tua Zai Xing, dia tidak mampu menahan raungan gelombang sonik dari kerangka Douseng ini. Oleh karena itu, gelombang sonik ini dapat benar-benar dianggap sebagai sabit dewa kematian bagi kebanyakan orang yang tergabung dalam Hall of Soul. Cukup banyak ahli di dalam aula besar saat ini masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak sosok di udara tiba-tiba menegang. Segera, ledakan terdengar dan mereka meledak seperti kabut darah. Dalam sekejap, seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kabut darah yang kaya. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan semua orang terbangun dari daya pikat Do skill kelas Tian. Beberapa kejutan dengan cepat muncul di wajah mereka. Douki melonjak keluar dari tubuh mereka tanpa ditahan karena banyak sosok menarik jarak yang sangat jauh dari pusat aula besar dengan cara yang menyedihkan, muncul seperti anjing, yang telah kehilangan rumah mereka. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berpencar dengan ekspresi jelek. Mereka melihat kabut darah yang perlahan menyebar di udara. Kejutan dan kedinginan yang kaya muncul di dalam hati mereka. Setidaknya 100 orang telah meninggal di bawah gelombang sonik sebelumnya. Di antara orang-orang ini ada 2 elit Douzuns. Gelombang sonik yang bahkan bisa membunuh elit Douzuns. Setiap orang yang lolos dari bencana menelan seteguk air liur pada saat ini. Bahkan seorang ahli seperti lelaki tua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki wajah yang dipenuhi keringat dingin saat ini. Hantu tua Zai Xing, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini, tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zai Xing, yang telah melarikan diri. Suaranya sangat marah saat mereka berbicara. Semua orang mengalihkan pandangan marah mereka ke arah hantu tua Zai Xing ketika mereka mendengar suara marah Tang Zhen. Mereka semua telah dengan jelas melihat bahwa cara ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zai Xing akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa hal-hal akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang jelas-jelas kehilangan semua kekuatannya sebenarnya bisa tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Xiao Yan tidak menderita banyak luka karena mereka cepat mundur. Namun, kulit di kepala mereka mati rasa tanpa sadar ketika mereka melihat bahwa ada kurang dari setengah jumlah orang yang tersisa di dalam aula besar saat ini. Apakah kerangka itu tidak terlalu menakutkan? Aku yang lama tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari Hall of Soul kami juga mati. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dengan maksud untuk menghapus tanggung jawabnya. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darah segarmu telah mendarat di kerangka itu, bagaimana itu bisa terbangun? Apakah Anda mencoba untuk mengecilkan tanggung jawab Anda setelah hal-hal menjadi seperti ini? Xiao Yan tertawa dingin saat mendengar penjelasannya. Ekspresi hantu tua Zai Xing berubah ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Namun, setelah merasakan semakin banyak tatapan marah dari sekelilingnya, dia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, masalah ini memang karena kecerobohan diriku yang dulu. Namun, hal terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika saya yang lama menebak dengan benar, kerangka Douseng itu seharusnya menjadi pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Tidak sulit untuk mengatasinya. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya. Hanya sebuah pikiran saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik lain datang lebih awal, kemungkinan tidak banyak orang di tempat ini yang bisa bertahan. Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Cukup banyak ahli dari Burning Flame Valley telah terbunuh oleh gelombang sonik. Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan menyerang hantu tua Zai Xing. Karena kita sudah mendapatkan gulungan itu, kita semua harus pergi. Hal ini terlalu menakutkan. Seseorang di dalam kerumunan berkata dengan lembut. Suaranya mengandung kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk pergi.
Pikiran ini pasti akan menghabisi semua orang yang telah menerobos ke dalam sisa-sisa. Jika kita melarikan diri, kemungkinan tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Hantu tua Zai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa bahwa hantu tua ini sepertinya sangat ingin menghabisi kerangka Doseng ini. Namun, mengingat karakter hati-hati hantu tua Zai Xing, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Kata-kata hantu tua Zai Xing juga telah menimbulkan kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah memiliki kengerian yang lebih kaya di wajah mereka. Namun, tidak ada yang berani berbalik dan melarikan diri. Berderak. Selama waktu bahkan dalam kekacauan, bagian dalam aula besar yang diselimuti oleh kabut darah tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara tulang yang bergerak. Suara ini segera membungkam semua keributan. Banyak mata ngeri menatap ke tengah aula besar yang diselimuti oleh kabut darah. Horor menyebar dengan cara yang semakin serius pada saat ini. Genting-denting. Suara tulang menyentuh tanah menjadi lebih dekat. Suara itu tidak keras tetapi tampaknya menginjak hati semua orang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan berpisah. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil. Situasi ini tampaknya telah melampaui kendali mereka. Akan terlalu menakutkan bagi kerangka Doseng untuk dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Jika hal-hal tidak dilakukan dengan benar kali ini, kemungkinan semua orang di sini akan berakhir sekarat. Kemungkinan hampir tidak ada orang yang hadir dapat dengan paksa menahan jenis serangan gelombang sonik dari sebelumnya. Kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak di bawah tatapan semua orang. Segera kerangka merah darah yang telah diwarnai merah mengambil langkah lambat keluar dari kabut darah dan muncul di depan tatapan semua orang. Mereka yang menerobos ke dalam sisa-sisa akan mati. Kerangka berwarna darah menghentikan langkahnya 100 meter di depan semua orang. Itu mengangkat kepalanya. Cahaya darah berkedip di dalam mata kosong itu. Suara acuh tak acuh serak kuno dengan tenang bergema di dalam aula besar. Bab 1262, bergandengan tangan. Tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar. Tubuh aslinya yang berwarna putih giok telah berubah menjadi merah tua. Sekilas, itu memberi seseorang semacam perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelompok cahaya merah redup berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari di udara di atas kepala kerangka Doseng. Beberapa orang beruntung yang tidak dikenal telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa yang tidak memiliki pemilik. Tentu saja, pada saat ini, hampir tidak ada orang yang berani mengambil daging dari mulut harimau di hadapan penghalang oleh kerangka Doseng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua itu perlahan terdengar. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa pergi dengan mulus jika mereka tidak mengalahkan kerangka Doseng ini. Semuanya, tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Doseng ini hanya memiliki jejak spiritual remanen yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Itu bukan Doseng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun, prasyaratnya adalah kita harus bergandengan tangan. Kalau tidak, jika itu mengalahkan kita secara individu, ada kemungkinan kita semua akan binasa. Hantu tua Zai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Tuan tua Zai Xing benar. Namun, karena kerangka ini dibangunkan olehmu, tolong jadilah yang pertama menyerang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, ya, memang seharusnya begitu. Anda harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika Anda ingin kita semua bergandengan tangan dalam menghadapinya, Anda harus menjadi yang pertama untuk bertarung. Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lain merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Mereka sudah cukup tidak senang dengan tindakan sembrono hantu tua Zai Xing. Mampu membalas dendam kecil ini bisa meredakan kemarahan mereka. Wajah keriput hantu tua Zai Xing tanpa sadar berkedut saat melihat ini. Matanya ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Bilah lembut yang terakhir ini secara langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Apalagi, dari kelihatannya, dia tidak bisa mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Semuanya, bersikap masuk akal. Kalau begitu, aku yang dulu akan menjadi yang pertama menyerang. Namun, saya akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir, semakin berbahaya situasi kita. Terlepas dari apakah kita memiliki dendam di masa lalu,
kita semua saat ini berada di kapal yang sama. Tidak ada yang akan memiliki akhir yang baik jika kapal ini terbalik. Hantu tua Zai Xing hanya bisa mengeraskan kulitnya di hadapan banyak tatapan dan berbicara dengan cara yang benar. Tuan tua Zai Xing, yakinlah bahwa kami tidak akan hanya melihatmu mati di tangan kerangka doseng ini. Xiao Yan tersenyum berkata, kata-kata yang dia ucapkan, bagaimanapun, menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Zai Xing. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Anda harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka doseng ini tampaknya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Penatua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix itu tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat dia dengan dingin berteriak. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Tatapan mereka melihat ke atas dan memang melihat bahwa warna merah darah pada tubuh kerangka doseng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Tuan tua Zai Xing, sekarang saatnya untuk menyerang. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut. Dia menahan dorongan dia harus membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat dia mengatupkan giginya dan berkata, aku yang dulu tahu ini. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Hantu tua Zai Xing mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Douki yang besar dan perkasa melonjak keluar dari tubuh hantu tua Zai Xing seperti gunung berapi ke segala arah. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Semangat cukup banyak orang menjadi kuat ketika mereka melihat aura perkasa dari hantu tua Zai Xing ini. Berderit, kilatan, darah di mata kerangka itu melihat ke arah sosok hitam yang bergegas sambil ditemani oleh Douki yang besar dan perkasa. Itu menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum melangkah maju. Tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Zai Xing. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu tua Zai Xing ketika muncul berikutnya. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan hati hantu tua Zai Xing tenggelam. Tangannya mengepal dan Douki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Bang! Sebuah tinju dengan keras menghantam telapak kerangka itu. Namun, kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Zai Xing ini, yang berisi semua kekuatannya, hanya memaksa kerangka doseng ini mundur selangkah. Di sisi lain, dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah, tampak sedikit menyedihkan. Namun, hantu tua Zai Xing ini juga merupakan karakter yang kejam. Misinya kali ini adalah membawa kerangka doseng ini kembali. Karena itu, dia tidak berani bermalas-malasan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka doseng. Pertempuran besar meletus. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Mereka tanpa sadar sedikit terdiam. Kerangka doseng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing ditekan sampai dia terus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Betapa menakutkannya jika itu adalah doseng yang sepenuhnya elit. Petik 2. Pikiran ini melintas di hati cukup banyak orang pada saat ini. Jelas, kekuatan tempur kerangka ini telah menyebabkan mereka sedikit terkejut. Sementara semua orang berseru, beberapa suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari aula besar yang ditutupi oleh kabut darah. Beberapa sosok keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka dengan ganas menyerang hantu tua Zai Xing. Semua orang melirik dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihabisi sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens sebelumnya, boneka manusia itu telah membunuh cukup banyak ahli. Namun, ada beberapa dari mereka yang telah hancur menjadi debu oleh serangan gabungan dari banyak ahli. Namun, masih ada 6 dari mereka yang tersisa. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah ketika 6 orang ini muncul bersama. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika boneka manusia ini bergabung dalam masalah ini, dia akan berakhir mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Bajingan, mengapa kalian semua masih menonton pertunjukan?
Cepat serang. Hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya bergegas mundur setelah dia menginjak tanah dengan kakinya. Kepala lembah Tang Zhen, kepala lembah Bing He dan teman muda ini Xiao Yan. Kita berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zai Xing dalam menyelesaikan kerangka Do Seng ini. Bagaimana menurutmu? Orang tua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi hanya menonton pertunjukan setelah mendengar teriakan marah hantu tua Zai Xing. Segera, matanya beralih ke Tang Zhen dan Bing He. Kekuatan mereka masing-masing telah mencapai tingkat bintang 5 dan bintang 4 Dozuns. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah dia benar-benar memanggil Xiao Yan, yang hanyalah bintang 1 Dozun, ketika dia membuka mulutnya. Xiao Yan menggerakkan jarinya. Dia melirik pria tua berjubah hitam itu. Orang tua ini jelas khawatir bahwa dia akan memiliki waktu yang terlalu mudah dan memiliki sisa kekuatan yang besar. Ini tidak menguntungkan bagi mereka. Karena itu, dia ingin menarik Xiao Yan ke medan pertempuran paling berbahaya. Ya, Tang Zhen dan Bing He Zunze mengangguk sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, "Keenam boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua ahli. Tuan Xiao Yan, yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Masih ada cukup banyak ahli yang hadir. Meskipun kaki mereka akan gemetar ketika menghadapi kerangka Do Seng, mereka masih bisa menangani 6 boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar." Hati-hati, dokter peri kecil berbisik. Ya, kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika situasinya tidak tepat, Anda semua harus pergi dulu. Tidak perlu repot-repot tentang saya. Saya akan baik-baik saja. Xiao Yan mengangguk. Matanya bertukar pandang dengan Tang Zhen dan yang lainnya sebelum mereka berempat bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Mereka menjadi seperti burung besar yang bergegas ke aula besar. Setelah itu, mereka dan hantu tua Zai Xing mengelilingi kerangka Do Seng. Kelompok Xiao Yan baru saja mulai menyerang ketika para ahli lain di dalam aula besar juga beraksi. Banyak tokoh sekali lagi bergegas ke aula besar. Douki yang kuat melonjak dan memikat ke-6 boneka itu. Setelah itu, sejumlah besar orang melonjak ke depan seperti belalang. Dalam sekejap, pertempuran sengit meletus di dalam aula besar. Hantu tua Zai Xing menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Xuan, Tang Zhen dan yang lainnya datang untuk membantunya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Semuanya, ayo kita serang bersama." Hati-hati dengan kecepatan cepat orang ini. Beberapa orang sedikit mengangguk ketika mereka mendengar pengingat hantu tua Zai Xing. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiao Yan tampak muda, tak satu pun dari iblis tua yang hadir berani meremehkan pemuda ini, yang telah menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. Ayo kita serang bersama. Orang tua berjubah hitam, Huang Xian, yang penatua dari suku Heaven Demon Phoenix, berteriak. Suaranya baru saja terdengar ketika lengannya gemetar. Sepasang sayap terentang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekejap tubuhnya, dia menjadi yang pertama muncul di atas kepala kerangka Do Seng. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin telapak tangan yang tajam menutupi yang terakhir. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan juga bergegas satu demi satu. Douki meletus dari dalam tubuh mereka. Douki mereka yang besar dan perkasa seperti gelombang mengerikan yang menutupi kerangka Do Seng. Angin tajam yang tak tertandingi dengan keras menghantam kerangka itu dan gelombang setelah gelombang bunga api meletus. Kerangka Do Seng tampak kebingungan menghadapi serangan dari kelompok Xiao Yan. Saat ini, bukan lagi Do Seng yang tertinggi. Dengan kekuatan kelompok Xiao Yan, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Dentang-dentang-dentang. Anggota tubuh kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Do Seng saat bunga api beterbangan. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, itu akan menghasilkan warna darah pada kerangka itu menjadi sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka itu juga berangsur-angsur menjadi lemah. Hati kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup baik. Mereka meningkatkan kecepatan menyerang mereka. Pada saat yang sama, mata hantu tua Zai Xing juga berkedip. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat ia langsung bergegas ke daerah dalam jarak setengah kaki dari kerangka Do Seng.
Api ungu coklat berlama-lama di tangannya saat tiba-tiba membanting keras di tulang rusuk kerangka. Sambil membawa beberapa percikan yang menusuk mata, itu juga benar-benar menyebarkan warna darah di tulang rusuk. Xiao Yan mundur setelah berhasil dalam serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti pada tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Ketidakpercayaan segera melonjak di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah itu teknik Do kelas Tian? Bab 1263, Surga Besar Keberuntungan Palem. Mata surga besar keberuntungan Palem Xiao Yan terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya telah bergejolak hebat karena pemikiran yang mengejutkan itu. Kesepuluh gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun yang sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran hantu tua Zai Xing bersikeras menyerang. Itu karena, dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru berlama-lama di hati Xiao Yan pada saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zai Xing benar-benar akan habis-habisan dan bertarung dengan kerangka Do Seng ini meskipun karakternya berhati-hati. Hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya dengan cepat ditarik. Api ungu coklat di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian dilempar keluar dengan cara seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka Do Seng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua yang ada di tulang juga menghilang dengan cepat. Dengan menyapu pandangannya sejenak, Xiao Yan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki jenis karakter misterius. Tampaknya hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari-nari di mata Xiao Yan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini jelas merupakan teknik Do kelas Tian yang asli. Xiao Yan tidak berani tinggal lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Dia takut orang lain akan melihatnya. Segera, cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia menghindari pedang itu seperti jari-jari kerangka yang tajam. Semuanya berusaha lebih keras. Kerangka ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hantu tua Zai Xing memandangi warna merah tua yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Kegembiraan besar tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan kata-katanya. Kerangka ini sangat sulit untuk dihadapi. Kemampuannya untuk menahan serangan hanya bisa digambarkan sebagai sesat. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu bertahan melawan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar yang menunjukkan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Bang bang bang. Douki yang luas dan perkasa seperti bintang jatuh saat merobek langit dan meledak dengan hebat di tubuh kerangka Do Seng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang luar biasa keras dan kokoh sampai banyak garis retakan tebal lengan terbentuk. Di bawah serangan liar dan ganas oleh kelompok 5 pria Xiao Yan, warna merah pada kerangka Do Seng menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melompat dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Zai Xing dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa kerangka Do Seng tiba-tiba berhenti bergerak. Kesempatan ini langsung mereka ambil. Badai seperti serangan terus-menerus mengalir ke bawah. Hati Xiao Yan juga menjadi sedikit gelisah saat dia melepaskan serangannya. Seorang elit Do Seng terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual remanen kemungkinan tidak akan dihabisi dengan cara yang begitu mudah. Cepat, tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah di mana kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Sebelum mereka bisa menanyakan apapun, seluruh kelompok sudah dengan cepat mundur. Mengaum. Serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Do Seng ini seperti kembang api. Itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara serak rendah dan dalam yang agak samar-samar tampaknya dipancarkan secara diam-diam dari zaman kuno. Hebat, surga, penciptaan, telapak tangan. Suara berhenti yang serak dan kuno ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Itu menyebabkan semua rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh dari dalam jiwa.
Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiao Yan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju kejauhan. Itu menggunakan teknik Dou, mundur dengan cepat. Sementara Xiao Yan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka hampir seketika. Setelah itu, mereka tidak dapat diganggu tentang apapun saat mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan, wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Sementara dia mengutuk, bagaimanapun, kecepatan melarikan diri juga tidak sedikit lambat. Dia sudah melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Kelompok Xiao Yan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Segera, mereka mencakar dan berguling saat mereka buru-buru menarik kembali. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Selama aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Dou Seng tampaknya telah menjadi hidup. Itu benar-benar berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, itu sudah mewarnai tangan kanannya sampai tampak telah direndam dalam darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat gelap dan dalam sehingga menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Mengaum. Ketika jejak darah terakhir berkumpul di telapak tangan kanan, titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Dou Seng. Bintik hitam ini benar-benar hitam murni yang ekstrim. Jika seseorang meliriknya, bahkan jiwa seseorang akan tampak tertelan ke dalamnya. Itu sangat aneh. Kerangka Dou Seng tiba-tiba mengangkat tangannya ketika titik kecil berwarna hitam muncul. Setelah itu menabrak tanah aula yang sangat keras. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun ketika telapak tulang itu mendarat. Saat itu membuat kontak, lantai batu yang sangat keras langsung menghilang, memperlihatkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Tanah menghilang. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Cahaya hitam menyebar. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau hal lainnya, setiap tempat di mana lingkaran hitam mencapai akan menghilang. Itu benar-benar menghilang. Bahkan tidak sedikit yang tersisa. Perasaan seperti ini seperti lubang hitam, tampak misterius dan menakutkan. Cepat, lari. Adegan menakutkan menyebabkan semua orang merasa kulit mereka menjadi mati rasa. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa lingkaran cahaya hitam masih terus menyebar. Hati mereka semua menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap basah langsung ditarik paksa hingga terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan ampas di belakang. Tangisan sengsara yang tajam terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang liar di udara. Namun, mereka tidak dapat menahan kekuatan isap itu. Akhirnya, mereka diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan. Hati Xiao Yan menjadi mati rasa saat mendengar teriakan menyedihkan yang terus-menerus muncul. Teknik Dou semacam ini pasti dari kelas Tian. Sosok Xiao Yan, yang bergegas dengan eksplosif, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat. Kecepatannya telah dilepaskan ke batasnya pada saat ini. Api ungu coklat berlama-lama di sekujur tubuhnya. Ada beberapa jeritan menyedihkan yang berulang terus muncul di depannya saat sosok manusia terbang keluar dengan cara yang tak terkendali. Jeritan menyedihkan dari kematian yang akan segera terjadi menyebabkan hati semua orang yang memimpin mereka merasa kedinginan. Lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian setelah hidup seseorang. Itu dengan cepat menyebar dari aula besar. Seluruh aula besar juga benar-benar dimusnahkan pada saat ini. Kekuatan hisap menjadi semakin kuat. Kita harus melarikan diri. Kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya.
Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat dia merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tsunami pemecah api. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Banyak serangan luar biasa sengit bergegas keluar dari tangan Xiao Yan. Setelah itu menembak dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini, sosok Xiao Yan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang ketika menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Tingkat penyebaran yang terakhir bahkan tidak dihentikan untuk sesaat. 3.000 tubuh ilusi petir. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan keras mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiao Yan segera mengeluarkan suara, swoosh, saat dia akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Avatar itu menabrak lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong yang berlawanan dan dengan cepat dihancurkan. Menjerit. Setelah Xiao Yan melarikan diri dan naik ke atas, pria tua berjubah hitam yang tidak jauh di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan tangisan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi Heaven Demon Phoenix setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan dan bertabrakan dengan keras di koridor luar. Tang Zhen, Bing Hezunze, hantu tua Zai Xing dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batas mereka ketika Huang Xuan mulai habis-habisan. Akhirnya, mereka keluar dari aula besar pada saat terakhir dan mendarat dengan menyedihkan di sebuah kotak. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, yang terakhir secara bertahap berhenti ketika telah mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, perlahan menghilang di depan tatapan dari banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang besar sedalam 1000 kaki muncul di depan tatapan semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas, bahkan tidak memiliki sedikit pun sampah yang tersisa. Meneguk. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya bahkan jika hantu tua Zai Xing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam lebih awal, mereka juga pasti akan mati. Xiao Yan menghirup beberapa napas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Kerangka putih giok berdiri di udara. Cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Jelas, jejak spiritual remanen yang ditinggalkan oleh elit Do Seng itu juga benar-benar menghilang pada saat ini. Teknik Do kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam pada kerangka putih giok. Panas yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari matanya. Bab 1264 berjuang untuk kerangka. Selama waktu ketika napas Xiao Yan menjadi lebih berat karena kerangka Do Seng, hantu tua Zai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual residu yang ditinggalkan oleh elit Do Seng juga benar-benar hilang. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Zai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi dengan kecemasan karena telapak tangan yang menakutkan dari sebelumnya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil bergegas dan bertanya dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan hatinya menghela nafas lega. Untungnya, Anda telah memperingatkan kami tepat waktu. Jika tidak, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Telapak tangan dari kerangka Do Seng itu benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang bisa menerimanya. Mata Tian Huo Zun Ze menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Do yang menakutkan. Ini seharusnya menjadi teknik Do kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan penghancur yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Do Seng. Jika itu akan dilepaskan oleh elit Do Seng yang asli, kemungkinan besar aula itu bukan satu-satunya yang menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa-sisa atau bahkan, setengah dari pegunungan Bon. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan benda ini.
Jika bukan karena dia bereaksi cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi keberadaan seperti bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hihi, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Ziyan tertawa pelan dengan cara yang agak sombong. Mata Xiaoyan menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini, yang selamat, memiliki kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini benar-benar bisa dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan. King Lin berbicara dengan agak menyesal. Harta karun di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Douseng. Xiao Yan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang besar yang dalam. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Dou kelas Tian di atasnya tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Sebagian besar dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun, beruntung mereka semua terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kita adalah yang paling terpelihara. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Tatapannya melirik ke arah di mana hantu tua Zai Xing berada. Dia bisa melihat bahwa arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soul-ku. Hari ini, aku yang dulu akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Douseng di udara di atas lubang yang dalam. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan sisa jiwa di dalam kerangka Douseng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkan Anda untuk mendapatkan hadiah yang begitu besar? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunze mendengus dingin ketika tubuh hantu tua Zai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Douseng ini luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan hantu tua Zai Xing mendapatkan harta seperti itu tanpa alasan? Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka pada saat yang sama ketika tangisan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menyusul hantu tua Zai Xing. Masing-masing dari mereka melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan langsung merobek 3 garis retakan hitam gelap di udara. Serangan sengit yang menyerbu dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengan miliknya. Saat ini, mereka bertiga telah menyerang bersama. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala yang terakhir. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Douseng dengan kasar. Bajingan, kamu mencari kematian. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi amarah saat melihat adegan ini. Perasaan karena bergandengan tangan sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Tangannya meraih melintasi ruang dan kekuatan hisap meletus darinya. Itu benar-benar secara langsung membuat 3 sosok di udara untuk sesaat. Dia juga mengambil kesempatan untuk memflash tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka Douseng dalam prosesnya. Namun, sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, angin kencang yang tak tertandingi menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin kencang ini dari belakang, tangan hantu tua Zai Xing, yang memegang kerangka Douseng, tiba-tiba terayun. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya. Itu secara paksa digunakan untuk memblokir angin palem dari trio Huang Xuan. Bang! Angin kencang meledak di tulangnya. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia dipaksa kembali. Namun, dengan pertahanan kerangka, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Douseng.
Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zai Xing tepat saat dia berbalik. Seorang penguasa besar yang disertai dengan angin kencang langsung menebasnya dengan kejam. Dentang. Penguasa yang berat itu meretas kerangka itu. Banyak percikan api meletus. Lengan Xiao Yan juga terguncang sampai mati rasa. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huang Xuan sekali lagi menyusul. Mereka sama-sama tetap diam. Namun, Dou Qi dengan keras menyerang titik-titik fatal di sekujur tubuh hantu tua Zai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang, yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Doseng itu adalah harta karun. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan para ahli seperti hantu tua Zai Xing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Segera, matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 Douzun untuk melupakan pikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix Tribe, Ice River Valley dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah cukup banyak orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top asli di udara. Bahkan jika mereka bisa menagih, kemungkinan mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran serakah di dalam hatinya. Harta karun alam adalah hal-hal yang diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan. Mereka hanya sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin orang lain ikut campur dalam memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Hantu tua Zai Xing tampak sangat menyedihkan ketika dia dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Hantu tua Zai Xing juga sangat menyedihkan. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huang Xuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah bertengkar, mereka bertiga menemukan peluang. Dou Qi yang besar dan perkasa langsung menyerang bahu kerangka Dou Seng dengan keras. 3 gelombang besar dan perkasa Dou Qi menghantam tempat yang sama dari kerangka pada waktu yang sama. Kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Retakan. Kerangka Dou Seng memang sangat keras. Namun, itu juga tidak mampu menanggung kehancuran habis-habisan semacam ini. Segera, suara retak muncul. Hantu tua Zai Xing mencengkeram tulang Dou Seng dengan kuat. Tangan kirinya sebenarnya langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Bajingan. Tulang di tangan hantu tua Zai Xing terlempar. Wajahnya berwarna hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung dengan marah. Tubuhnya melintas dan terbang menuju kerangka yang telah terlempar. Namun, tubuhnya belum mencapainya ketika sosok muda muncul lebih awal darinya. Itu meraih kerangka Dou Seng dengan lengan kiri yang patah di tangannya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Hantu tua Zai Xing langsung menjadi geram saat melihat kerangka yang diperoleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan auman hantu tua Zai Xing. Tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing He Zun Ze juga telah menuduh niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat buru-buru berlama-lama di telapak tangannya. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka itu. Setelah itu, dia menarik dengan sekuat tenaga. Retakan. Kerangka Dou Seng sangat keras. Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah.
Sebuah kesejukan menyebar di tangan Xiao Yan saat tulang rusuk mendarat di dalamnya. Mereka muncul seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat melirik, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Kilauan yang sangat samar berkedip dari karakter-karakter ini. Sepintas, mereka tampak hidup dan perlahan-lahan bergoyang. Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini. Dia menyimpannya ke dalam storage ring-nya segera. Pada saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah mendapatkannya, semua orang bisa melupakan membuatnya memuntahkannya hari ini. Teknik Dou kelas Tian milik Xiao Yan. Bab 1265, mengumpulkan tulang. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang berdetak cepat. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan Bing He Zun Ze bergegas dengan niat membunuh yang berputar. Xiao Yan, serahkan kerangka Dou Sheng. Hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba bertambah cepat dan tangannya yang besar meraih dengan keras ke arah Xiao Yan di seberang angkasa. Ruang di sekitar tubuh yang terakhir segera runtuh, membentuk penjara spasial cekung. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Api ungu coklat di sekitar tubuh Xiao Yan melonjak keluar. Itu langsung mengguncang ruang yang runtuh. Jari-jari kakinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kerangka Dou Sheng, yang dia pegang di tangannya, langsung dilemparkan ke arah hantu tua Zai Xing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Zai Xing terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menyerahkan kerangka Dou Sheng. Namun, dia tidak ragu banyak. Dia meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka Dou Sheng di tangannya. Hantu tua, menelan semua makanan sendirian bukanlah perilaku yang baik. 2 tangisan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Zai Xing ketika tangannya meraih kerangka Dou Sheng. Segera, 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulang. Setelah itu, mereka menarik dengan kekuatan tiba-tiba. Retakan. Di bawah kekuatan tarikan dari kekuatan yang begitu mengerikan, kerangka Dou Sheng segera mengeluarkan suara retak. Seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Hall of Soul saya. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan. Wajah hantu tua Zai Xing berwarna hijau. Lengan tunggalnya dengan kuat meraih kerangka itu. Douqi diedarkan dengan cara yang gila di dalam tubuhnya saat dia memindahkan gelombang demi gelombang kekuatan yang kuat ke tangannya. Mulutnya juga mengeluarkan teriakan marah pada saat bersamaan. Orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul-mu tapi suku Heaven Demon Phoenix-ku tidak. Huang Xuan hanya tertawa dingin di hadapan kata-kata ancaman dari hantu tua Zai Xing. Kekuatan di lengannya meningkat bukannya berkurang. Bahkan ruang itu sendiri, di mana tangannya meraih, membentuk beberapa garis retakan hitam gelap kecil. Mata Bing He Zun Ze berkedip. Ekspresinya gelap dan dingin dan dia juga mengabaikan hantu tua Zai Xing. Aula jiwa memang besar tetapi seseorang mati karena kekayaan dan seekor burung mati karena makanan. Apa bedanya jika mereka harus menyinggung faksi ini untuk mendapatkan kerangka Dou Sheng ini? Jika dia benar-benar mendapatkan benda ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju ke Dou Sheng, bahkan Hall of Soul tidak akan berani melakukan apapun padanya. Kreak berderit. Mereka bertiga berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka itu. Vena hijau menonjol di lengan mereka, tampak seperti cacing tanah saat berdenyut berulang kali. Dengan mereka menarik ini dengan paksa, beberapa sendi kerangka juga secara bertahap menjadi longgar. Hihi, karena semua orang menolak untuk melepaskan, aku yang lama akan datang dan membantu kalian semua. Sosok Tang Zhen juga telah melintas dan muncul ketika mereka bertiga menolak untuk melepaskannya. Tangannya yang besar meraih satu sisi kerangka dan dia berteriak keras. Sebuah kekuatan menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. Retakan. 4 ahli, dengan kekuatan bintang 4 atau 5 Douzuns, menggunakan semua kekuatan mereka secara bersamaan. Kerangka Dou Sheng ini akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu memancarkan ledakan di depan banyak tatapan tercengang. Keempat orang itu terbang mundur dan kerangka putih giok langsung berserakan. Itu berubah menjadi banyak fragmen tulang yang tersebar turun dari langit. Sialan Anda, wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau ketika dia melihat kerangka itu dihancurkan.
Dia menundukkan kepalanya dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya berkedut. Misinya kali ini adalah mengembalikan kerangka Doseng yang utuh. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka Doseng. Cepat, rebut. Banyak tulang Doseng berserakan dari langit. Akhirnya, mereka dilemparkan ke alun-alun. Para ahli itu, yang awalnya putus asa, mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika mereka melihat situasi ini. Banyak sosok tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiao Yan juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia hanya menarik 3 tulang rusuk yang lemah. Tidak disangka orang-orang ini bahkan lebih kejam. Mereka benar-benar telah menarik kerangka itu sampai berubah menjadi pecahan. Namun, dari penampilan hantu tua Zai Xing, tampaknya dia tidak menyadari bahwa kerangka Doseng memiliki teknik Do kelas Tian yang tersembunyi di dalamnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, yang memiliki wajah hijau saat dia memegang tengkorak dan lengan, sementara pikiran ini muncul di hatinya. Kepala Aula Jiwa itu mungkin tidak memberitahunya tentang rahasia teknik Do kelas Tian ketika menugaskan misi ini kepadanya. Xiao Yan mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Teknik Do kelas Tian ini disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika bukan karena dia beruntung tiba-tiba melihatnya, kemungkinan dia akan kesulitan membayangkan bahwa itu tersembunyi di 3 tulang rusuk di tubuh kerangka. Namun, tulang Doseng ini juga cukup berguna. Karena saya tidak dapat memperoleh yang lengkap, saya setidaknya harus mendapatkan sebagian darinya. Petik 2. Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kekerasan tulang-tulang ini. Dia baru saja mematahkan 3 tulang rusuk terlemah namun dia harus mengandalkan suhu panas yang menakutkan dari 3000 api hati teratai dan menggunakan semua usahanya. Meskipun ini masalahnya, dia hanya bisa mematahkannya. Dia tidak punya cara untuk menghancurkan benda ini. Mata Xiao Yan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang yang relatif lebih besar. Dari penampilannya, itu pasti lengan kanan kerangka. Hal ini lebih sulit daripada bagian lain. Oleh karena itu, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, Xiao Yan bukan satu-satunya yang menargetkan tulang ini saat ini. Ada juga beberapa ahli yang targetnya juga sangat jelas saat mereka bergegas menuju lengan itu. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Jari-jari kakinya menekan udara kosong dan cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia telah memimpin untuk muncul di samping tulang dalam mode seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan menggenggamnya di tangannya. Intervensi tiba-tiba Xiao Yan juga menyebabkan para ahli, yang bergegas ke lengan ini, mengalami perubahan ekspresi. Mereka dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit suram. Namun, ketika mereka berpikir tentang kekuatan Xiao Yan dan kelompok Little Fairy Doctor dari jarak yang cukup dekat, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan menggertakkan gigi mereka dan dengan cepat berbalik, bergegas menuju fragmen tulang yang jatuh. Lainnya, Xiao Yan melirik orang-orang ini, yang telah berhenti setelah menyadari kesulitannya. Dia meraih lengan di tangannya dan dengan lembut menimbangnya. Lengan itu tidak terlalu berat. Itu sebenarnya cukup ringan. Hanya setelah diperiksa dengan cermat, Xiao Yan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis yang tidak biasa terbentuk secara alami. Bahkan ada cahaya fluoresensi yang samar-samar dipancarkan darinya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiao Yan menatap lengan tulang itu. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Gumpalan api coklat ungu muncul di ujung jarinya. Setelah itu, dia menurunkan lengan tulangnya. Karena tulang aslinya berwarna putih giok dan pantulan cahaya api di atasnya, bagian dalamnya tampak transparan. Itu mungkin untuk samar-samar melihat cairan kecil seperti hal yang diam-diam mengalir di dalam lengan tulang. Ini adalah esensi Doseng. Lengan Xiao Yan langsung gemetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin, misi dari hantu tua Zai Xing kali ini adalah hal ini. Bagian dalam dari semua tulang ini seharusnya. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah merasakan ini. Dia melihat fragmen tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Cukup banyak fragmen tulang terbang ke arahnya. Tindakan Xiao Yan ini secara alami menarik ketidaksenangan cukup banyak ahli. Namun, kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Mereka muncul di udara dan membungkus Xiao Yan di sekitar mereka.
Munculnya barisan kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran di dalam hati mereka. Xiao Yan melihat fragmen tulang yang tergantung di depannya. Setelah hati-hati pengamatan, ia menemukan bahwa tidak semua tulang ini memiliki jenis esensi Douseng di dalamnya. Namun, setelah seleksi, Xiao Yan masih menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki beberapa jejak cairan. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam storage ring-nya. Dia mungkin bisa menggunakan hal-hal ini di masa depan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng adalah harta yang langka. Xiao Yan membuang fragmen tulang yang tidak mengandung esensi Douseng ke samping. Matanya menyapu udara, hanya untuk menemukan bahwa hantu tua Zai Xing sedang mengumpulkan pecahan tulang dari semua tempat dengan ekspresi suram. Beberapa rekan, yang beruntung mendapatkan pecahan tulang, juga menjadi sasarannya. Dia menyambar tulang dengan paksa. Hatinya dipenuhi amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung secara sepintas. Melihat kekejaman orang tua ini, para ahli di alun-alun, yang mengumpulkan pecahan tulang, juga buru-buru mundur dari keterkejutan. Bahkan setelah hantu tua Zai Xing mengejar beberapa bidak, dia masih belum puas dengan perolehannya. Segera, matanya yang gelap dan pekat diputar saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat mata gelap hantu tua Zai Xing melihat ke atas. Wajahnya tidak mengandung rasa takut sedikitpun saat dia tertawa dingin. Kenapa? Apakah kamu tidak cukup menyambar? Petik 2. Serahkan tulang di tanganmu. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan suara yang gelap dan dingin. Kamu harus datang dan mencoba. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia menjentikkan jarinya. 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Warna dari 3 api bersinar ke mata hantu tua Zai Xing, menyebabkan wajah yang terakhir menjadi tidak stabil. Sudut mulut hantu tua Zai Xing berkedut. Kemarahannya hampir mengalahkan alasannya. Namun, dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Xiao Yan saat ini sudah menjadi Douzun elit. Menambahkan teman-temannya, yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Kemungkinan dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Apalagi, bahkan sampai sekarang, hatinya masih memiliki rasa ngeri terhadap kekuatan teratai api Xiao Yan yang menakutkan. Jika dia bukan karena dia telah memanggil Tianzun hitam putih pada saat terakhir, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiao Yan setelah tertangkap basah. Hantu tua Zai Xing, aku mengusulkan sebuah kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya? Sementara hantu tua Zai Xing sedang mempertimbangkan peluang kemenangannya di dalam hatinya, senyum dingin muncul di wajah Huang Xuan tidak jauh dari sana saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Xiao Yan segera tenggelam sedikit ketika dia mendengar iblis tua ini membuka mulutnya. Apakah orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix ini akhirnya tidak dapat mengendalikan diri? Kolaborasi apa? Hantu tua Zai Xing bertanya dengan lemah. Kami akan bergandengan tangan dan menangkap bocah ini. Kerangka Douseng akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin mengambil satu hal dari mereka. Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Buah asal naga Phoenix terlalu penting bagi suku Heaven Demon Phoenix. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka pasti harus mendapatkannya hari ini. Hantu tua Zai Xing menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Dia segera mengangguk dengan lembut. Baiklah, setuju.